Selamat pagi ibu-ibu sekalian. Siang Ibu. Ya, maaf Bu, selamat siang Ibu ya. Tetap dia semangat pagi. Semangat pagi. Oke, baiklah. Mau mengganggu waktunya ya di sela-sela kesibukan kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Ini mengingat mengenai tugas akhir saya di modul 3.3 tentang perencanaan aksi nyata, yaitu program yang akan saya kerjakan pada modul 3.3 nanti. Nah, sekarang saya bertemu dengan tim literasi, yaitu Bu Hodia, Miss Marida, dengan Ibu Nelpi. Nah, adapun dalam pertemuan ini kan Bu, kita akan tugas saya ini berkaitan dengan literasi yang ada di sekolah kita, yaitu SMP Santo Yosef Bu. Nah, kira-kira nih Bu, bagaimana kita bisa meningkatkan minat baca anak-anak kita, sekaligus meningkatkan kemandirian dan cara berpikir kritis pada anak-anak kita sekarang, Bu? Caranya melalui literasi ini yang bisa kita lakukan. Kan udah pernah nih kita lakukan literasi seperti yang sebelum-sebelumnya. Baiknya itu apa yang harus kita lakukan ke depannya lagi? Menurut saya, pertama digalakkan kembali pojok baca itu, agar anak-anak setiap jam istirahat atau ada kesempatan membaca buku di pojok baca itu digalakkan kembali. Yang kedua, setiap guru itu memberikan soal yang ada literasinya lah, artinya soal itu yang ada bacaannya, teksnya begitu. Jadi siswa itu terbiasa memahami teks itu, dengan itu pikirannya atau otaknya itu terbiasa membaca, lalu menjadi budaya bagi dia dalam membaca itu. Nah, setelah itu kan literasi membaca kan, bukan hanya literasi membaca, berbicara juga. Berbicara. Oke. Melalui literasi membaca itu nanti kosakata anak semakin banyak, akhirnya anak bisa berbicara, terlebih berbicara di depan orang banyak dengan bahasa yang resmi tentunya. Itu dari saya. Jadi membiasakan diri anak ya supaya Membaca. bisa tampil ke depan. Itu ya, berbicara di depan orang banyak. Iya, Terus membiasakan siswa mengerjakan soal-soal yang ada, iya, soal-soal hotsa. Pokoknya ada bacaannya, ada teksnya gitu. Oke, soal hots ya terlebih ya Bu ya. Iya, itu juga ada mungkin perlu perbaikan. Bagus ya kan pojok baca itu dikembangkan. Itu sangat bagus malah gitu. Terus itu kualitas bukunya mungkin juga yang perlu kita revisi. Ya kan? Kualitas buku itu kan masih banyak yang seperti dongeng sama cerpen ya. Tidak jadi. Jadi kalau Oke, ya. bisa itu buku yang Tidak jadi. kalau bisa itu buku yang apa namanya yang lebih tinggi bahasanya, seperti nyambung dengan perkataan Ibu Nelpi. Kalau misalnya anak itu kosakatanya dalam membaca kurang gitu kan, maka mereka kan tidak paham apa yang mereka baca. Iya. Jadi jenis bukunya juga mungkin perlu kita upgrade lah. Ya, harus di-upgrade ya bukunya. Oke. Sebagai tambahan lagi, kalau boleh semua guru sebelum menyampaikan tujuan pembelajaran diberikan kesempatan anak untuk membaca 5 atau 10 menit gitu. Diberikan Sebelum kesempatan. iya, sebelum memulai tujuan pembelajaran atau sebelum KBM-nya. Untuk membaca ya. Membaca. Jadi ada pembiasaan di situ ya Bu ya. Supaya kita melakukan kebiasaan membaca. Dari apa yang mereka baca 15 menit itu sangat bermanfaat. Atau 10 pun sangat bermanfaat. Itu dia memang kan Bu, harus diatur di Biasa. RPP. Enggak pun harus misalnya dia ke tujuan pembelajaran. Iya, tapi di RPP Kegiatan inti kan pasti ada observasi kan istilahnya ya. Itu kan juga bagian dari literasi. literasi. Ya, jadi artinya perlu nggak ada perombakan RPP kalau kayak gitu ceritanya? Sepertinya enggak, cuma Cuma nggak hanya tambah sesuai rule-nya aja. sedikit aja untuk pembiasaan membaca. Iya. Berarti di bagian Nggak pendahuluan, Iya. bagian pendahuluan di RPP itu ada anak diminta untuk membaca sementara Iya. Sekitar 5 menit pun udah bisa Iya, lah. Kalau iya. 15 menit terlalu lama, nanti materi tak Iya. sampaikan kan. Oke, jadi Tapi ada materinya kebiasaan tidak membaca. tersampaikan. Iya.
karena sering saya lakukan. Sebelum belajar. Nah, gini Bu, literasi kita kan biasa kita lakukan di hari Jumat nih Bu. Biasanya kan ada di literasi di hari Jumat. Nah kemarin itu sepertinya saya lihat ada gebrakan baru nih dari Bu Nelpi, yaitu tentang yang biasanya kan kita udah ada pembagian tugas nih dari guru-guru yang lainnya. Misalnya saya kemarin itu bagiannya yang 10 November Hari Pahlawan seperti itu kan. Jadi bagian saya membuat temanya tentang kepahlawanan yang sudah disusun oleh tim. Kemudian saya buat materi gitu ya Bu ya. Nah kita sharekan ke anak gitu. Setiap kita ini kan dapat bagian kan seperti itu ya Bu biasanya. Baru kemarin yang waktu bulan Maret kemarin Ibu membuat tema tentang Santo Yosef. Ya, tentang Santo Mading. Oh, Mading. Mading tentang Santo Yosef gitu. Literasi kita. Gimana kalau kita buat itu menjadi bagian dari literasi kita juga? Artinya tema dari kita, kemudian anak yang mencari di berbagai sumber, bisa dari internet, bisa dari informasi yang lainnya, itu bagaimana menurut Ibu? Iya bagus, memang seperti di kelas kan seperti membuat tema pelindung itu kan, yaitu Santo Yosef. Saya suruh memang anak searching di internet. Kami tuh membuat mading itu jangan asal-asal, harus ada maknanya. Misalnya nih temanya Santo Yosef, kamu harus memperkenalkan Santo Yosef itu siapa. Kamu cari di internet. Jadi jangan asal ada, maka mading mereka bermutu gitu loh. Jadi selain mereka tahu Santo Yosef, mereka juga membaca kan begitu. Dan juga bisa menuliskan apa yang dibacanya. Bagus. Benar ya. Jadi kalau Bu Wadia dengan Miss Marida bagaimana? Bagus. Karena kan mading juga bagian dari literasi kan. Iya. Literasi itu kan tidak saklek hanya kayak membaca gitu. Literasi itu kan bisa juga misalnya literasi numerik ya. Kalau yang menghitung kan bisa juga gitu. Oke. Bagus ya. Bagus. Kemarin pernah nih ada anak saya, ada sih saya dokumentasikan seperti itu. Dia membuat dalam bentuk komik. Kan kita belum pernah nih kita ajarin Bisa. dalam bentuk komik. Bagus. Nggak apa-apa ya Bu ya? Bagus sekali. Nah, terus ada anak kemarin Mbak usul, Bu, kami kan udah diajari Canva. Katanya sih seperti itu. Jadi saya bilang kayak gitu, dengan adanya Canva terus kenapa nak? Bisa nggak kami menuliskan apa yang sudah kami baca itu dalam bentuk Canva gitu. Jadi anak menuliskan dalam bentuk Canva. Menurut ibu-ibu semua bagaimana? Bisa nggak itu? Boleh. Hanya saja nanti memang harus ada wadahnya yang satu ketika anak kirim tugas, satu wadahnya gitu kemana sehingga anak yang lain juga bisa membaca apa yang dia tulis. Itu kalau hanya anak misalnya kerjakan, aku buat punya aku sendiri nih di sini gitu. Tapi misalnya kemana dia men-sharekan itu supaya semua siswa di sekolah ini bisa baca. Karena harus ada wadahnya. Bisa juga. Bisa nggak kalau kita pinjam media sosial sekolah seperti itu? Boleh nggak? Kita buat linknya di situ? Bisa juga. Berarti nanti ibu harus koordinasi lagi dengan tim publikasi. Tentu saja nanti akan dipilih lah ya. Atau bagaimana kalau misalnya khusus untuk literasi, berarti itu kan literasi digital kan? Literasi digital ada khusus linknya. Khusus link untuk literasi digital ya. Dan siswa di situ misalnya seluruhnya dari kelas 7, 8, 9 sudah ada di situ. Jadi semua siswa dapat membaca kan? Ada linknya. Kalau kita menggunakan kayak media sosial belum tentu siswa kita berteman di situ. Oke, ada yang berteman. Kita buatlah setengah. 50 berteman, 50 tidak, berarti 50-nya yang tidak membaca, 50-nya membaca. Jadi seperti yang dikatakan Miss Marida, kita memang harus buat link yang semua warga SMP di situ ada, dan mereka semua nanti membaca. Jadi harus buat media sosial baru atau bagaimana itu? Coba tanya nanti tim publikasi, web sekolah itu masih fungsi atau enggak. Kalau misalnya masih fungsi kan bisa dilinkkan ke situ semuanya. Iya. Kemarin ada anak sih ya, Miss tahu sendiri anak saya gitu, si Kristo dan sebagainya, lumayan kritis kan. Jadi artinya
saya pikir kenapa enggak ya gitu, artinya kan di situ kan ada sisi positifnya, kita mengurangi sampah, mengurangi kertas gitu. Kalau Bu Nali kayak gimana Bu? Kalau anak-anak yang kemarin kan tujuannya itu mereka kenapa di situ yang saya tangkap ya, karena kebetulan saya gantikan Bu Emma di situ. Yang itu mereka belum berpikir sampai ke share secara digital. Tapi ketika mereka buat itu mereka print. Karena kan kita kan tadinya kan tempel masih yang tradisional, yang masih manual. Iya. Jadi artinya masuk lagi nanti main digital lah berarti ceritanya nanti hasil akhirnya. Pantas lah saya kemarin ada lihat di mejanya Bu Emma hasil karya anak emang sudah dalam bentuk penimbunan dalam bentuk Canva. Kemarin saya yang masuk ke situ. Iya, saya lihat di atas mejanya seperti itu. Memang anak saya belum melaksanakan itu, tapi ada cerita dari anak saya sendiri, Bu, kenapa nggak kita manfaatkan saja? Kami kan sudah tahu tentang Canva. Nanti biar semangat kayak gitu, tenang. Saya kan tidak print, berarti kan harus ada wadah untuk share hasil pekerjaan mereka gitu. Ya, gimana? Sama dengan pendapat Bu Marida aja. Oke. Ya. Oke, baik. Berarti di sini kan anak juga bisa jadi kita berarti peran guru di sini memantau anak lah ya. Kita kasih tema, kita yang buat tema, kemudian kita Anak mencari tahu sendiri. Mandiriannya dapat ya. Tapi memang kalau menurut saya ya, karena menjawab kebutuhan siswa gitu kan, tetap mading yang manual tetap harus ada. Karena ada anak yang suka melukis kan. Iya. Ada anak yang suka kerjanya di melukis, langsung ada anak yang suka di digital. Jadi kan kayak minat mereka kan kita penuhi jadinya. Jadi ada mading, ada dua jenis nih. Ada yang manual, tempel, ada yang digital. Gitu. Jadi anak yang suka melukis tidak terpaksa di digital. Anak yang suka digital tidak terpaksa di jadi mana minat orang itu di situ mereka mengerjakan literasinya. Berarti disesuaikan dengan minat dan bakatnya mereka ya kan? Oke. Nah, jadi ada aktivitas yang mereka lakukan, bisa melukis, bisa menulis, terus kemudian mereka juga bisa mencari informasi tersebut dari berbagai sumber, mereka olah temanya dari kita gitu ya Bu ya. Ya temanya memang tetap harus ada supaya terarah kan. Kita lah jadi peran guru lah nanti memantau motivatornya. Jadi nanti pengumpulannya itu diseleksi enaknya oleh siapa nih Bu enaknya Bu? Wali kelas kan Wali kelas ya, bisa minta tolong sama wali kelas untuk menseleksi lah ya. Kalau karya anak yang enak dipandang, dipost atau bagaimana, atau bebaskan saja? Buat aja, tim madingnya itu manfaatkan aja, kan ada OSIS mading kan? Iya. Biar mereka juga ada Tim literasi OSIS kan ada. per kelas. ada OSIS. Berarti wali kelas ngasih ke tim itu gitu. Iya. Nggak lebih efektif langsung wali kelas yang menseleksi. Tentu wali kelas. Boleh sih, misalnya yang seleksi wali kelas, yang diseleksi wali kelas dimasukkan ke Dikasih mereka. ke tim itu boleh. Oke. Berarti wali kelas ya, dari wali kelas ke tim mading ya, literasi. Mading. Tim literasi mading. Bicara kan artinya. Oke. Berarti nanti saya ada kaitan sama Bu Evi Carna ya. Iya. Oke, Bu Evi Carna. Terus nanti inilah yang nanti kerja saya juga, maksudnya saya juga memantau tentang postingan-postingan dari anak itu. Ya, sebelum di post, memang harus ada wadahnya dulu. Nanti asal-asal pula kan yang di post mengandung ucapan-ucapan yang kurang bagus kan. Apa juga jadi bahaya juga kan. Seleksi, oke. Nah, berarti ini kalau untuk karyanya ini kita berikan kebebasan ya Bu? Atau bagaimana? Itu sudah yang tema tadi. Oke. Karya-karya anak tadi kan sesuai dengan tema, maksudnya bisa bentuk puisi kan, pantun, bisa ya Bu ya, misalnya. Selama ini juga seperti itu. Ya, jadi ada tambahan lain nggak Bu? Misalnya ada yang, kalau saya dapatkan kemarin sih baru bentuk komik sih gitu. Baru bentuk komik yang saya dapatkan, kan biasanya kan belum pernah nih ada yang buat komik gitu. Ya karena anak itu yang nggak bisa buat. Sebenarnya ditawarkan sama anak banyak Tawar, iya bebas. Kami di bahasa Inggris ketika misalnya greeting gitu,
saya suruh dalam bentuk komik mereka tuliskan. Oh. Digambar entah gambar stickman pun, Mm-mm. yang penting adalah komik-komiknya, bubble-bubble-nya. Bubble-bubble-nya. Hanya saja memang untuk berikutnya wali kelas itu harus mengarahkan, jangan hanya buat mading selesai. Jadi wali kelas itu juga harus mengarahkan kamu tuh buat bentuk ini boleh, bentuk ini boleh, bentuk ini boleh. Jadi jangan anak itu hanya berpikir hanya melukis baru ada kasih tulisan. Itu yang anak tahu selama ini. Jadi maunya diarahkan juga sama wali kelas. Jadi ada pilihan anak juga lah berarti di situ. Nah, Iya, yang mana dia suka. di mana dia suka. Jadi artinya bisa kita bicarakan juga nanti waktu agenda rapat mungkin akan saya sampaikan, saya usulkan seperti itu di forum. Apabila nanti ada sesuatu hal yang perlu diperbaiki, dikritik, saya mohon saran dan kritiknya. Gitu. Artinya kan ini kan masih baru nih Bu. Gebrakan yang akan kita lakukan tidak sekarang ya, karena kan kita masih berjalan nih yang kemarin ini ya, buat yang kemarin. Nah jadi artinya mungkin tahun semester depan mungkin bisa Bu, atau bagaimana? Ajaran baru. Tahun ajaran baru gitu. Jadi artinya bisa saya sampaikan coba untuk memberikan kepada pemahaman kepada setiap wali kelas bahwasanya anak diberikan kebebasan untuk menghasilkan suatu karya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Oh, kalau soal itu enggak pun sampai ajaran baru. Bulan berikutnya udah bisa. Iya, karena tema kan sudah kita tentukan, mereka bebas mau ngapain itu dia. Atau boleh, iya langsung jadi kayak anak yang suka melukis, Iya. itu yang akan kita temakan karyanya. Anak yang Karena suka tema kan digital. udah Nah, kita cari. berarti ya, dari tugas Bu situ. Ebi yang dekat sekarang ya itu memikirkan mana nih wadah yang harus mereka kirim sehingga seluruh warga sekolah bisa melihat Iya. mading digital gitu. Kalau mading kelas kan Sudah jelas memang terlihat. jelas terlihat gitu yang ditempel. Berarti memikirkan wadah sebagai tempat untuk Mading digital. Iya ya. Karya. Atau gini Bu Ebi, Google Site Ibu, Google Site kan di Google Site, nah, tapi semuanya itu nanti masuk ke Ibu Epi, Bu Epi yang upload di Google Site yang layak, kan Google Site nanti bisa banyak tuh. Iya, terus artinya kemudian linknya linknya saya sharekanlah pada anak seperti itu. Atau dicantumkan di media sosial. Nanti dia jadinya per bulan tema ini kan bisa kita buat tema ini. Iya. Saya kan? Oke, bisa berarti akan saya buatlah site baru lah gitu ya. Iya. Site baru. Kemudian di situ nanti berisi tentang kumpulan-kumpulan hasil karya siswa seperti itu ya. Berarti linknya Google Site yang saya buat itu Kirim ke kelas. itu kirim ke kelas. Ya, Di grup kelas. Di grup kelas lah ya, ke grup kelas Melalui kelas, boleh. kelas ya. Jadi yang mau share di situ silahkan masuk share di situ. Tapi kalau yang dia pakai Canva ya Bu ya, atau bagaimana? Ya terserah Itu mau pakai apa ya. ya. Mau dia buat puisi kayak dibilang Bu Nelpi kan, mana tahu dia mau puisi dia tulis terus dia langsung puisi kan bisa, itu literasi juga kan Bu? Iya. Oh, semua literasi itu kan banyak, membaca, berbicara, menulis. Menggambar? Ya, semua mau gitu tuh. Gitu ya. Oke, jadi dia bisa mengekspresikan dirinya juga berarti kan? Iya. Ya, jadi ya udahlah, berarti artinya nanti saya kasih lah sama setiap wali-wali kelas untuk linknya. Tapi kalau untuk saat ini sepertinya belum ya. Nantilah untuk minggu depan lah mungkin. Bulan Saya- April. Ya, bulan April lah ya, setelah ini kan setelah kegiatan kita. Mulai hari Kartini lah nanti tema Kartini. Iya, 21 April ya tema Kartini. Oke, bisa Bu. Boleh. Oke. Baik, Ibu semuanya, terima kasih untuk dukungannya pada siang hari ini. Semoga apa yang kita jalankan bersama itu untuk kebaikan kita bersama, sebagai wadah untuk pemenuhan perkembangan bakat dan siswa kita, bakat dan minat siswa kita, sebagai bentuk peningkatan diri siswa untuk kemajuan bersama, terutama dalam hal ini adalah literasinya, gitu ya, Ibu-ibu. Terima kasih untuk pertemuannya pada siang hari ini. Saya sangat terinspirasi dengan usul-usul dari ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Sama-sama Ibu Francisca. Ini kita kan sudah melakukan kegiatan literasi, sudah melakukan kegiatan literasi selama
jam pelajaran di setiap hari Jumat. Sudah. Kegiatan literasi yang biasa kita lakukan itu tidak lain adalah tema dari guru, materi dari guru, kemudian diserahkan kepada kalian melalui buku kelas. Kalian baca, kemudian kalian tuliskan kembali apa yang kalian sudah dapatkan, ya, dari apa yang sudah kalian baca tadi. Kalian tuliskan kembali di buku literasi. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, ada nggak bagian lain supaya bisa meningkatkan kreativitas kalian selain kita menggunakan tema dari guru, tema dari guru, materi dari guru, supaya meningkatkan kreativitas kalian inginnya seperti apa? Ya, silakan Setio. Bisa ada gurunya menentukan Bu, terus kita sendiri yang mencari materinya Bu. Terus Bu, Oke, bagus. Ya, silakan. Kita bisa mengikuti cara berpikir dalam melakukan literasi sekolah-sekolah lain atau negara lain Bu. Ya, namanya? Saya cukup lupa. Oke, bagus. Sergio bilang tuh temanya dari guru, kami yang mengolah sendiri, kami cari informasi sendiri. Artinya di sini bisa meningkatkan kreativitas ya. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, kalau Elhat bilang, Bu, kita bisa nggak mencoba untuk mengikuti pola literasi dari negara-negara lain? Oke, bisa. Oke. Atau mengikuti pola belajar literasi sampai membosankan. Membosankan, oke. Supaya tidak dulu ya. Oke, nanti kita cari sendiri apa model literasi dari negara lain. Oke, bagus. Ada lagi nggak? Supaya meningkatkan kreativitas kalian di sini. Tema dari situ. Nah, ketika tema yang sudah disampaikan sama guru, kemudian dijabarkan pada kalian, kalian ingin seperti apa? Apa yang kalian inginkan dari situ? Ya. Apa yang tadi kan temanya kan dari ibu. Kemudian gimana akhirnya? Maunya yang telah disampaikan itu presentasikan apa yang sampaikan mas. Oke, ini mengatakan mengusulkan bahwasanya apa yang sudah disampaikan yaitu yang sudah dituliskan ya, kreativitas anak tersebut kemudian disampaikan di depan dalam bentuk presentasi, bisa animasi, bisa dalam bentuk video. Oke, terima kasih. Ada lagi ya? Untuk menjaga kreativitas kalian. Oke, silakan. Misalnya Bu, kriteria buat literasi itu bisa ditentukan juga, bukan diketat ya Bu, tapi ditentukan misalnya di literasinya itu Bu harus ditulis berapa paragraf. Habis itu harus ada di situ tercantum dari mana kita dapat sumber informasinya. Oke, bagus. Oke, silakan kan. Saya Bu, kalau mau meningkatkan kreativitas itu Bu, nanti ya Bu, anak-anak dari masing-masing kelas ini Bu, nanti dikasih tahu sama gurunya Bu. Nanti siapa yang gambarnya paling baik, nanti semua yang berkumpul ke aula lalu dikumpulkan gambar yang terbaik lalu ditunjukkan di depan Bu. Nah, jadi nanti Bu itu jadi berlomba-lomba Bu, menciptakan gambar atau video yang paling baik Bu. Oke, bagus. Terima kasih idenya. Bagus sekali idenya. Nah, terima kasih Pak. Nanti ada ajang kumpul literasi dalam arti kata di sini hasil karya kalian yang sudah kalian tuliskan, yang sudah kalian buat, sudah kemudian dikumpulkan dari kelas 7, 8, 9 ya nak ya. Kemudian dilihat yang paling terbaik karyanya siapa, kemudian diumumkan di depan kelas, seluruh kelas di aula gitu ya. Nanti ada apresiasinya gitu maksudnya kan. Oke, bagus. Nah, kalau menurut saya tadi Bu ditentukan lah Bu tema judul berapa paragraf ya, berapa paragraf temanya, sudah penulisannya berapa paragraf ya, atau berapa bait atau berapa baris itu kalau dia buat visi atau pantun. Oke, bagus sekali anak-anak. Ada lagi di sini? Ada lagi? Tidak ada? Oke, terima kasih nah untuk ide-ide gagasannya yang cukup bagus dan cukup baik kali ini. Kita sudah membicarakan mengenai rencana yang akan kita
lakukan untuk menambah kreativitas kalian, daya bicara minat kalian dalam berliterasi. Terima kasih. Demikian yang disampaikan. Saya ucapkan selamat pagi.